إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama di hari yang mulia ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Karena dengan takwa ini kita akan bahagia di dunia, terlebih kita akan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian merupakan sunnatullah
yang pasti akan menimpa setiap individu. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan ujian itu kita menjadi dekat kepada Allah, atau malah sebaliknya kita malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis, yakni Imam Bukhari, beliau pun pernah mendapatkan suatu ujian yang mana ketika beliau ada di Bukhara, ada seorang pemimpin di negeri itu yang ingin agar keluarganya, yaitu Khalid bin Ahmad, ingin mengajak Imam Bukhari agar dia mengajari dirinya dan keluarganya. Akan tetapi Imam Bukhari menolak permintaan tersebut, karena kalau mengajar di istana, Imam Bukhari memikirkan nasib umat, bagaimana pengajian sudah berjalan, yang sudah istiqomah, yang dibutuhkan oleh umat yang lebih banyak. Dan ini membuat tersinggung seorang raja tersebut. Lalu raja tersebut, yakni Khalid bin Ahmad, merintahkan kepada Imam Bukhari agar meninggalkan kampung Bukhara. Lalu Imam Bukhari pergi dari kampung tersebut dengan berjalan kaki. Ketika itu sudah dengan berjalan kaki berhari-hari, kurang lebih 10-11 kilo. Ada yang mengatakan sampai 80 kilo perjalanan dengan berjalan kaki. Dikirim utusan dari seorang raja tersebut agar menolak sang imam. Ketika sampai sana, Imam Bukhari mendapat pengusiran kembali karena tidak ingin masyarakat sana berurusan dengan sang raja. Al-Imam Bukhari ingat memiliki beberapa teman. Akhirnya dari kampung tersebut yang tidak jauh, Al-Imam Bukhari mendatangi teman-teman. Akan tetapi teman-temannya pun sudah tahu bahwa ada perintah dari seorang raja agar tidak menerima Al-Imam Bukhari. Lalu akhirnya Imam Bukhari ketika dalam perjalanan singgah di suatu kampung, dan Imam Bukhari ketika itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dunia yang dulu lapang kurasakan, sekarang kurasakan sangat sempit karena ada permasalahan yang menghidapi diriku. Oleh karena itu ya Allah, panggil aku saja. Tak lama ketika Imam Bukhari berdoa seperti itu, beliau jatuh sakit dan tidak lama meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin dari kisah ini kita melihat betapa orang yang berjasa besar terhadap Islam diperlakukan kurang baik. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Akan tetapi ketika kita melihat sudut pandang dari syariat agama Islam, apapun yang terjadi, ujian itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 yang menjadi alasan kita ditimpa musibah, baik itu enak ataupun tidak enak. Yang pertama adalah karena kesalahan kita. Sudah pasti manusia tempat salah dan lupa. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah
aku menguji kalian dengan suatu ujian kecuali itu atas campur tangan kalian. Bisa jadi kita diuji dengan ekonomi, dengan anak, dengan istri, tidak akur. Bisa jadi periksa diri kita sendiri, introspeksi. Apakah kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi kita meninggalkan sholat, tidak merasakan, tidak ada dampaknya. Akan tetapi padahal sebenarnya itu akan menjadi ujian bagi kita. Ketika kita nanti diuji, kita pasti untuk dipaksa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka hal yang paling utama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kita perbaiki dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa-dosa kalian yang banyak. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, musibah akan menimpa diri kita. Tujuannya adalah musibah akan meningkatkan kualitas kita. Kok bisa musibah meningkatkan kualitas kita? Tentu bisa. Ketika kita yakin, berhusnuzon kepada Allah akan musibah yang menimpa kita, ini merupakan ujian dari Allah, dan kita semakin dekat kepada Allah, maka ini akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji dengan berkurangnya harta kita, akan tetapi dengan berkurangnya harta kita juga masih bisa bersedekah, ini akan mengasah kemampuan kita untuk lebih peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Dan yang utama, kita akan yakin bahwa Allah memberikan ujian adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau yang kita lihat hanya musibah, ujian yang kita lihat itu kurang baik. Orang yang beriman melihat ujian, musibah, yang dilihat adalah sang pemberi musibah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kenapa musibah ditimpakan kepada kita? Kita diuji di dunia ini, yakni supaya kita tidak terlalu cinta terhadap dunia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ketika kita ditimpa ujian yang sangat berat bagi kita, yakinkan dalam hati kita masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah ini sangat sayang kepada kita. Kalau orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, betapa sayangnya kepada kita, apalagi yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita yakinkan dalam hati kita bahwa tiada lain, tiada bukan yang paling sayang kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika nanti kita diuji dengan ujian yang sangat besar, kita masih memiliki motivasi, masih punya prasangka baik bahwa Allah akan memberikan ganjaran atau balasan yang baik kepada kita, entah itu di dunia ataupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang disayang Allah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم بلغ مرادنا إلى بلد مكة المكرمة ومدينة المنورة للحج والعمرة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.